Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaliana dengan nomor induk mahasiswa 213600007, semester 4 Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya ingin menjelaskan tentang beberapa mata pelajaran. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang strategi pembelajaran anak usia dini. Strategi pembelajaran anak usia dini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan, baik prosedur, langkah-langkah, maupun metode dan teknik yang dipilih untuk mempermudah, memfasilitasi, dan memberi bantuan-bantuan yang lain kepada siswa dalam mencapai tujuannya. Apa strategi pembelajaran dibutuhkan? Agar proses belajar mengajar dapat terencanakan dengan optimal sesuai yang direncanakan. Ada 5 metode pembelajaran pada anak usia dini. Yang pertama adalah metode bermain, yang kedua adalah metode bercerita, yang ketiga adalah metode musikal, yang keempat adalah metode demonstrasi, dan yang terakhir adalah metode karya wisata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran pada anak usia dini. Model pembelajaran pada anak usia dini adalah yang dilakukan pendidik kepada anak dalam melakukan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Model-model pembelajaran pada anak usia dini terbagi menjadi: yang pertama, metode diskusi, yang kedua, metode eksperimen, yang ketiga, metode demonstrasi, keempat, metode stimulasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deteksi tumbuh kembang pada anak usia dini. Deteksi tumbuh kembang pada anak usia dini adalah kegiatan pemeriksaan pada anak usia dini untuk menemukan adanya penyimpangan pada kesehatan anak atau tumbuh kembang anak agar lebih mudah dilakukan penanganan selanjutnya. Alat-alat deteksi pada tumbuh kembang anak adalah pengukur tinggi badan, yang kedua pengukur berat badan anak, ketiga alat pengukur lingkar kepala anak, yang keempat termometer anak, yang kelima kartu kembang anak, yang keenam tes daya lihat, yang ketujuh kaca mulut, dan yang terakhir alat sepatai lidah. Fungsi tumbuh kembang pada anak adalah PDTK penting dilakukan untuk mengetahui tumbuh kembang anak, mengoptimalkan tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan yang ia miliki sejak ia lahir. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak adalah: pertama, dari pola asuh orang tua. Kedua, dari jenis kelamin anak. Yang ketiga, faktor lingkungan sekitar anak. Yang keempat, hormon anak. Yang kelima, nutrisi anak. Keenam, status sosial ekonomi. Dan yang terakhir adalah faktor keturunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik motorik pada anak usia dini. Perkembangan fisik motorik pada anak usia dini adalah proses perkembangan yang terjadi secara signifikan dalam pembentukan tulang, gerakan otot-otot dan saraf sesuai dengan usianya. Perkembangan fisik motorik pada anak usia dini terbagi menjadi dua. Yang pertama, motorik halus, dan yang kedua, motorik kasar. Motorik halus adalah kegiatan yang menggunakan otot-otot kecil, contohnya melukis, menulis, mewarnai, dan lain-lain. Perkembangan motorik kasar adalah kegiatan yang menggunakan otot-otot besar anak, contohnya melompat, berlari, memanjat, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Perkembangan sosial emosional pada anak usia dini adalah kemampuan anak untuk mengungkapkan ekspresi, baik positif maupun negatif. Contoh-contoh perkembangan sosial emosional pada anak adalah: yang pertama, anak menangis ketika orang tuanya pergi. Kedua, malu ketika berada di sekitar orang-orang asing. Yang ketiga, tersenyum dan tertawa atau terlihat gembira saat sedang bermain. Yang keempat, berempati ketika temannya sedang susah atau sedang menangis. Yang kelima, anak terlihat sangat bersemangat ketika bermain, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Mengapa pada anak usia dini perlu mempelajari tentang perkembangan sosial emosional pada anak untuk membantu anak mengekspresikan dirinya? Cara untuk mengatasi gangguan sosial emosional pada anak adalah: pertama, mencari penyebabnya. Kedua, membuat anak merasa aman. Yang ketiga, membantu anak mengatasi kecemasannya. Yang keempat, mengalihkan anak pada kegiatan lain.
Dan yang terakhir, melakukan kegiatan yang membuat anak-anak tenang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan seni pada anak usia dini. Perkembangan seni pada anak usia dini adalah kemampuan untuk mengembangkan diri dengan gerakan musik, drama, dan berbagai bidang seni lainnya. Apa seni penting untuk perkembangan anak? Karena seni bisa mengembangkan kreativitas anak. Cara mengembangkan seni kepada anak adalah pertama menggambar, yang kedua pergi ke tempat atau museum seni, yang ketiga menonton atau melihat pentas seni, dan lain-lain. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan kecerdasan majemuk pada anak usia dini. Perkembangan kecerdasan majemuk pada anak usia dini adalah berbagai jenis kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak. Mengapa perkembangan kecerdasan majemuk pada anak usia dini penting? Karena bisa menyediakan kesempatan kepada anak untuk belajar sesuai minat dan bakat yang dimiliki oleh anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan pada anak adalah pertama faktor genetik, yang kedua faktor lingkungan, ketiga faktor ASI, yang keempat faktor kreativitas. Macam-macam kecerdasan pada anak usia dini. Pertama kecerdasan bahasa, yang kedua kecerdasan logika matematika, ketiga kecerdasan visual, yang keempat kecerdasan gerakan, dan yang terakhir kecerdasan musikal. Berikutnya adalah perkembangan moral dan agama pada anak usia dini. Perkembangan moral dan agama pada anak usia dini adalah suara hati yang dimiliki oleh anak untuk berperilaku sesuai dengan aturan. Macam perkembangan nilai moral dan agama pada anak usia dini adalah pertama imitasi. Imitasi adalah perilaku anak yang mengikuti gerakan atau tingkah laku orang lain. Kedua adalah internalisasi, adalah anak mudah bergaul dengan lingkungan baru. Mengapa perkembangan moral dan agama pada anak usia dini penting? Karena untuk mengajarkan kepada anak apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak. Contoh perkembangan nilai moral agama pada anak usia dini adalah anak bersikap jujur, sopan, penolong, ramah, hormat, dan nilai positif lainnya. Yang berperan penting dalam mengembangkan nilai moral dan agama pada anak adalah pertama keluarga, yang kedua teman sebaya, yang ketiga pendidikan, dan yang terakhir adalah media massa. Terakhir saya akan menjelaskan tentang kesehatan gizi pada anak usia dini. Kesehatan gizi pada anak usia dini adalah hal yang mendatangkan kesehatan dengan diberikannya makanan yang dibutuhkan dengan anak usia dini. Pentingnya kesehatan gizi pada anak usia dini adalah agar anak dapat tumbuh dan kembang secara optimal. Dampak kekurangan gizi pada anak usia dini adalah anak mengalami gangguan tumbuh kembang, kekurangan tingkat kecerdasan, dan prestasi pada anak. Cara mengatasi gizi pada anak adalah pertama, melakukan pantauan kesehatan, kedua, membuat jadwal makan sehat, ketiga, melakukan pemeriksaan pada mulut, terakhir, memberikan suplemen, vitamin, dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh anak. Demikian penjelasan beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.